Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiana Wulan Saputri dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan memberikan contoh tentang fenomena manajemen konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Gasal tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Sebelum saya memberikan contoh tentang fenomena manajemen konflik yang sering terjadi dalam masyarakat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian manajemen konflik. Konflik dalam kehidupan sehari-hari memang sudah terbiasa terjadi. Konflik adalah proses pertentangan dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Karena adanya pertentangan ini menjadikan konflik tidak dapat dihindari. Tetapi, konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur atau dalam istilah lain ada manajemen yang mengaturnya. Manajemen inilah yang biasa disebut dengan manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan utama suatu organisasi. Adapun pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Maineri, mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Yang kedua, menurut Howard Rush, mendefinisikan manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu, yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik. Yang pertama, adanya perbedaan antara individu dengan individu lain. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari setiap orang tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang terakhir, adanya perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Contoh kasus fenomena manajemen konflik yang terjadi di masyarakat yaitu konflik harta warisan. Konflik ini terjadi di Probolinggo, yaitu seorang anak menggugat ibu kandungnya karena tidak mendapatkan warisan. Gugatan bernama Anet Sugiarto. Ia menggugat ibu kandungnya sendiri yang bernama Meliana Anggraini yang tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan. Gugatan dibuat setelah nama Anet tidak masuk dalam hak waris sebuah rumah dan tanah seluas 984 meter persegi. Karena aset tersebut atas nama sang ayah. Oleh karena itu, Anet melakukan gugatan kepada ibunya. Kasus ini bermula karena seorang anak bernama Anet tidak mendapatkan warisan dari ibunya, lantaran saat pembagian hak waris namanya tidak ada. Rumah dan tanah yang awalnya bernama Edilo atau
ayah Annette berubah menjadi Meliana Anggraini dan dua saudaranya. Sumber berita detik.com, Berita Jawa Timur. Kesimpulan dari contoh kasus ini yaitu konflik harta warisan termasuk ke dalam manajemen konflik, karena terjadinya konflik disebabkan oleh faktor perbedaan antara individu dan adanya faktor perbedaan kepentingan, yaitu melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain dengan cara melakukan gugatan. Proses manajemen konflik yang terjadi dilihat dari hasil sidang yang memutuskan agar kedua belah pihak melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan gugatan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.